Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya, soal terakhir ya. Dua buah muatan listrik A dan B terpisah sejauh 24 mm. A dan B 24 oke. Jika muatan A minus 81 mikrokolom dan muatan B positif 64 mikrokolom, tentukan posisi titik P dari muatan B agar titik P tidak merasakan medan listrik dari muatan A dan muatan B. Ini sebenarnya sama dengan nomor 2. Bedanya nomor 2 udah ada gambarnya, tapi nomor 3 belum ya. Jadi kita pertama gambar dulu deh. Ya, muatan A-nya itu kan negatif, sedangkan muatan B-nya itu positif, ya kan? Nah, muatan A-nya itu berapa? Min 81 mikrokolom. Muatan B-nya itu positif 64 mikrokolom. Mereka terpisah sejauh 24 mm. Kemudian ditanya, di manakah posisi titik P agar titik P itu tidak merasakan medan listrik dari muatan A ataupun muatan B. Ini sama maksudnya dengan P-nya itu memiliki nilai sigma E sama dengan 0. Lagi-lagi ya, kalau keadaannya begitu, berarti kita identifikasi dulu apakah titik P-nya di sini, di kiri A, di antara muatan A dan B, atau di kanan B. Ya, kita cari dulu yang panah antara EA dan EB-nya itu yang saling bertolak belakang. Ya, coba kalau misalnya kita melihat yang di sebelah kiri titik A. Ya, kita coba cek ya. Kalau titik P-nya itu ada di sebelah kiri titik E muatan A. EA-nya berarti ke kanan. Muatan negatif ya, karena mendekati ya. EA. EB-nya kemana? Oke, EB-nya ke kiri. Oke, bisa ya. Kemudian kalau di antara muatan A dan muatan B, EA-nya ke kanan atau ke kiri ya? EA-nya mendekati muatan A karena negatif kan, ini EA. EB-nya ya menjauhi itu ke kanan atau ke kiri? Menjauhi muatan B berarti ke kiri. Kira-kira mungkin nggak kalau di antara muatan A dan B? Nggak mungkin ya, karena EA EB-nya arahnya sama, ke kiri semua. Nanti hasilnya nggak 0, tapi hasilnya minus sekian. Nah, sekarang di kanan muatan B, EA-nya kemana ya? EA-nya menjauhi. EA-nya otomatis mendekati muatan A ya, berarti ke kiri. Ini EA. EB-nya menjauhi muatan B. Oke, ini juga mungkin. Ada dua titik, ada dua posisi. Kalau nggak di kiri A, itu di kanan B. Jadi, yang mana dong? Nah, di sini ada, kalau misalnya kalian rajin baca gitu ya, ada informasi di buku bahwa kalau keadaannya itu yang ketemu muatannya itu beda jenis, positif dan negatif, dan kemudian ditanya di manakah sigma E sama dengan 0 dari suatu titik, maka itu berada di luar muatan itu, tetapi yang paling dekat dengan muatan yang besarnya itu paling kecil. Besar muatannya kecil. Maksudnya apa? Di sini ada min 81, maksudnya itu angkanya 81, ini positif 64. Jadi yang kita fokusin nggak negatif, nggak positifnya, angkanya. Antara 81 sama 64, mana paling kecil? Otomatis ini kan, otomatis 81 lebih besar kan? Maka muatan B itu akan lebih dekat dengan titik yang dimaksud. Jadi titik P ini akan lebih dekat dengan muatan yang nilainya lebih kecil. Maka yang paling mungkin ini adalah berada di dekat muatan B. Ya. Titik yang akan menghasilkan sigma E sama dengan 0 itu berada dekat dengan muatan yang nilainya kecil. Ya. Nah, tuh. Jadi catatan ya. Jadi kita gambar ulang di sini. Gambarnya min plus, ini titiknya di sini, titik P-nya ya. Oke, ini A,
ini B. Kemudian kita identifikasi R-nya. Ini R, BP. Ini R, AP. Ya kan yang ditanya apa sih? Titik P dari muatan mana? Oh, tentukan posisi titik P dari muatan B. Oh, yang ditanya titik P dari B. Berarti ini kita anggap sebagai X, maka RAP-nya itu sama dengan berapa? Ketika A sampai B ini 24 mm, berarti RAP itu kan sama dengan 24 ditambah X. Lain kan ya? Tetapi cara pengerjaannya sama. Sigma E sama dengan EB. Nih, tengok nih. Gambarnya yang ke kanan EB kan? Dikurangi EA. Ininya 0, EB min EA. Jadi di sini EA sama dengan EB. K QA per R AP kuadrat sama dengan K QB per R BP kuadrat. Ini bolak-balik ya. PA boleh, AP boleh. Mana aja kalian sukanya ya. Kemudian ini K-nya kita hapus. Kita masukkan angkanya, QA-nya berapa? Ini mikro ternyata nggak apa-apa, nggak harus diganti jadi 10 pangkat min 6. Nanti toh habis ya 10 pangkat min 6 sisi kiri sama kanan. Jadi kita ambil aja ini QA-nya 81 aja kita tulis. Ingat ya, negatif positifnya nggak usah ditulis kalau kita ngobrolin tentang medan. Ya. QA-nya 81 per RAP-nya jangan lupa di sini 24 plus X kuadrat sama dengan QB-nya 64, BP-nya X kuadrat. Udah, kita kali silang aja langsung nggak apa-apa. Atau pindah ruas boleh dulu ya. X kuadrat per 24 ditambah X pangkat 2 sama dengan 64 per 81. Jadi kalau keadaannya ini menjadi X per 24 plus X, berarti ini keadaannya adalah menjadi akar 64 per akar 81. Nah, kita tulis lagi. Ini menjadi 8, ini 9. Kali silang lagi. 9X sama dengan 8, 24 ditambah X. 9X berapa ya? 24 kali 8. 2, 3, 16, 19. 192 plus 8X. Betul? Nah, tinggal ini X ketemu X. 9X ketemu 8X pindah ruas berarti kan sisanya X. 192 mm. Dah. Jeng jeng. Hasilnya, wah ternyata cukup jauh ya. Cukup jauh. P-nya ini kalau misalnya ingin mendapatkan sigma E sama dengan 0, ini harus berada pada jarak 192 mm dari muatan B. Lebih jauh dari jarak antara A dan B, karena ini cukup besar ya, 81 sama 64. Oke, begitu saja cara menjawabnya. Terima kasih.